Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan wa musallian wa ba'da. Selamat pagi teman-teman mahasiswa ekonomi Islam. Alhamdulillah pada pagi ini Bapak bisa menemani teman-teman untuk berdiskusi, mengkaji dan menggali tentang ekonomi Islam. Setelah beberapa materi sudah Bapak sampaikan, mulai yang pertama Bapak mencoba untuk mengajak teman-teman berdiskusi mengenai filsafat ilmu ekonomi Islam. Di situ sudah diuraikan tentang akar dari ekonomi Islam yang sekaligus menjadi ciri khas bagaimana ekonomi Islam itu. Kemudian salah satu penajaman dari perbedaan antara ekonomi Islam dan ekonomi non-Islam, di pertemuan kedua Bapak menyampaikan tentang Islamic worldview, yang itu menjadi cara pandang yang berbeda, sudut pandang yang berbeda antara ekonomi Islam dan ekonomi non-Islam. Nah, kemudian di pertemuan berikutnya, sebagaimana kita tahu bahwa di dalam filsafat ilmu ekonomi Islam ada aspek aksiologi, yang mana aspek ini menjawab kegunaan atau tujuan dari ekonomi Islam itu. Nah, di pembahasan yang lalu Bapak sampaikan bahwa kegunaan atau tujuan ekonomi Islam itu yang pertama, ikut andil untuk menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi di dunia ini. Tentu saja ada dua cara, yakni bagaimana kita untuk menyiapkan resep dari segala penyakit dalam tanda petik yang diidap oleh masyarakat terkait dengan ekonomi. Nah, caranya yang pertama, kita bagaimana mampu melakukan analisis, dan kedua bagaimana kita melakukan sintesis. Nah, itu. Kedua, tujuan dari ekonomi Islam itu adalah untuk meraih ridho Allah, agar kita bisa mendapatkan surganya. Nah, untuk meraih ridho Allah itu tentu saja ada indikator-indikator yang perlu kita penuhi. Yang pertama, bagaimana kita berekonomi sesuai dengan tauhid ekonomi Islam, kemudian sesuai dengan fikih ekonomi Islam, dan sesuai dengan akhlak ekonomi Islam. Nah, tiga hal ini akan mengantarkan kita untuk meraih ridho Allah dan mendapatkan surganya kelak. Amin. Nah, teman-teman sekalian, di pertemuan yang ketiga, Bapak menyampaikan fikih ekonomi Islamnya, atau bahasa title atau judul materi kita waktu itu pengantar fikih muamalah. Jadi teman-teman baru pengantar itu, belum sampai 25% dipelajari, tapi paling tidak itu menjadi trigger agar teman-teman bisa lebih mengkaji, menggali dan memahami. Nah, dari fikih muamalah itu, nah sekarang kita akan berdiskusi bagaimana aplikasinya di lembaga keuangan syariah. Nah, ini topik hari ini yang akan kita diskusikan. Kalau di silabus Bapak menyampaikan bahwa ada satu materi kita mengenal perbankan syariah. Nah, mengenal perbankan syariah itu dengan bahasa lain adalah mengenal aplikasi dari fikih muamalah, begitu. Aplikasi dari fikih muamalah. Tentu secara teknis, aplikasi juga dari sisi akhlak ekonomi Islam. Teman-teman sekalian, kalau bicara perbankan Islam atau katakanlah institusi keuangan syariah, kalau di Indonesia bahasanya syariah ya, gitu. Kalau kita mengenal institusi keuangan syariah, tentu salah satu metode yang paling banyak digunakan adalah
bagaimana kita mengenal manajemen istilahnya ya. Manajemen perbankan syariah dan lain sebagainya. Berarti kalau kita bicara manajemen, berarti kita akan bicara mengenai fungsi manajemen itu sendiri. Kita tahu secara sederhana ada planning, organizing, actuating, dan controlling, begitu kan? Tinggal bagaimana itu dipetakan sehingga kita mampu mengumpulkan puzzle-puzzle itu menjadi sebuah mozaik yang bisa kita pahami secara utuh bahwa manajemen perbankan syariah seperti itu. Nah, di kesempatan ini Bapak tidak akan menjelaskan manajemen perbankan syariah secara detail. Mengapa demikian? Karena butuh minimal 3 SKS untuk membahas itu. Tapi kita hanya satu pertemuan untuk menyampaikan materi ini, sehingga ini hanya sekilas ulasan ya, pengenalan bahasanya tentang manajemen perbankan syariah. Teman-teman sekalian, kalau bicara dunia perbankan atau keuangan pada umumnya itu dibagi dua. Ada yang disebut dengan institusi keuangan bank, ada juga yang disebut dengan institusi keuangan non bank. Jadi ada IKNB, ada IKB. Kalau IKNB itu institusi keuangan non bank. Kalau IKB institusi keuangan yang sifatnya bank ya. Nah, sebetulnya konsep ini berangkat dari konsep sistem ekonomi non syariah atau non Islam. Bagaimana di ekonomi Islam pun mengikuti pola ini. Jadi kalau di keuangan non syariah atau non Islam itu ada institusi keuangan bank dan ada institusi keuangan non bank, di ekonomi Islam pun secara applicable ada institusi keuangan bank syariah dan institusi keuangan non bank syariah begitu. Nah, teman-teman sekalian, kalau bicara institusi keuangan non bank syariah, tentu saja tidak sederhana dan jumlahnya lumayan banyak. Misalnya ada Pegadaian Syariah, kalau sekarang ada leasing syariah juga. Terus kemudian ada BMT Syariah atau KSPPS ya, kalau dalam bahasa regulasinya KSPPS dan KJKS, Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah KSPPS, kemudian Koperasi Jasa Keuangan Syariah KJKS. Nah, kemudian termasuk pasar modal syariah itu dikategorikan kepada sistem keuangan atau institusi keuangan yang non bank, meskipun dia di sisi tertentu tidak termasuk ke dalam sistem atau institusi keuangan non bank syariah itu. Dana pensiun syariah dan lain sebagainya. Kalau kita melihat institusi keuangan non bank yang versi non syariah atau familiar dengan istilah bank ekonomi konvensional itu ya teman-teman, banyak. Artinya kalau yang syariah tinggal ditambah syariahnya aja begitu. Artinya kita belum punya kreativitas yang tinggi untuk membentuk sesuatu yang baru. Tentu saja tidak mudah, karena sebagaimana Bapak sampaikan di awal, ada 100 tahun ya, 100 tahun menjadi gap antara ekonomi syariah dan ekonomi non syariah. Jadi bagaimana kita, kata kuncinya Bapak sampaikan, harus catch up gitu kan, harus catch up dengan ekonomi kapitalis yang 100 tahun lebih awal. Teman-teman bisa lihat video yang pertama tentang sejarah terbentuknya ilmu ekonomi Islam. Secara praktis ya, dari dulu ekonomi Islam itu sudah dipraktekkan, tetapi secara keilmuan para scholars atau sarjana muslim baru aware ya, baru care itu setelah 100 tahun
sistem ekonomi kapitalis malang melintang, dari mulai bagaimana Adam Smith dengan bukunya The Wealth of Nation itu membangun sebuah sistem. Kembali ke topik pembicaraan kita. Jadi kalau bicara institusi keuangan non-bank syariah begitu luas, begitu banyak. Makanya tadi Bapak sampaikan tidak cukup satu pertemuan untuk membahas ini. Perlu beberapa SKS, begitu kan. Nah, hari ini kita tidak sedang bicara IKNB atau institusi keuangan non-bank syariah. Kita akan sedikit mengulas tentang institusi keuangan yang bank syariahnya itu. Nah, yang disebut dengan bank syariah itu atau institusi keuangan yang sifatnya bank itu terbagi ke dalam 3 bagian. Pertama, ada yang disebut dengan BUS. BUS itu Bank Umum Syariah. Kedua, ada UUS, itu unit usaha syariah. Dan ketiga ada BPRS. BPRS itu artinya adalah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Nah, ada perbedaannya dari kata yang katanya sederhana perbedaannya, beti ya, beda tipis, tetapi substansinya beda tebal antara BPRS dan BPR. Kalau BPRS Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, kalau BPR Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Kata perkreditan dan pembiayaan itu berbeda, substansinya begitu tebal perbedaannya. Makanya Bapak tadi sampaikan dari sisi kata beti, tetapi dari sisi substansi BT. Begitu teman-teman. Nah, Bapak punya data di di OJK ya. Bapak lihat data di OJK. Kalau kita lihat statistik OJK mengenai pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah itu begitu luar biasa. Misalnya yang Bapak punya di tahun 2019 maaf, di tahun 2019 tepatnya di bulan Juni. Nah, ini menarik. Indonesia itu merupakan negara yang terbanyak memiliki bank syariah, begitu. Jadi pada Juni 2019 menurut data dari OJK itu Otoritas Jasa Keuangan. Karena kalau dulu teman-teman, perbankan atau non perbankan itu diawasi oleh BI. Nah, sekarang semua diawasinya oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Sehingga OJK lah yang memiliki data yang akurat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Nah, per Juni 2019 kita disebut sebagai negara yang memiliki bank syariah terbanyak, yaitu sebanyak 198 bank. Masya Allah, luar biasa. Kalau kita lihat sejarah ya, mundur sedikit, bank Islam di Indonesia itu pertama kali katakanlah dibentuk itu tahun 1992 dengan berdirinya BMI, Bank Muamalat Indonesia. Meskipun penegasan secara regulasi masih jauh, tetapi itu menjadi pembuka jalan, sebagai perintis lah, sebagai perintis. Nah, pada tahun 2008 keluarlah Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang nomor 21 tahun 2008. Itu Undang Perbankan Syariah. Kalau kita lihat ya, dari 92 sampai 2008 jaraknya cukup jauh. Nah, dengan memiliki undang-undang yang khusus tentang lembaga keuangan syariah, perbankan syariah dan lain sebagainya terkait dengan undang-undang itu, maka perbankan syariah semakin punya kekuatan
untuk shuttle atau fighting ya dari aspek perjuangan keuangan syariah. Meskipun tentu ini menjadi sejarah yang menarik teman-teman sekalian. Mulai dari dulu misalnya hanya disebut di aturan itu sebagai bank yang praktek bisnisnya melakukan bagi hasil. Itu doang cantolannya di tahun 1992 itu terkait BMI. Kemudian berikutnya perbankan syariah itu ada yang disebut dengan office channeling. Office channeling itu banknya bank non syariah tetapi ada channel di dalamnya bank syariah. Kemudian berikutnya ada yang disebut dengan dual banking system. Sistem dua bank. Dan terakhir melalui undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008 terbentuklah bank syariah yang mandiri. Maka lahirlah BUS, kemudian UUS dan BPRS. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita lihat statistik di 2019, BUS itu berjumlah 14 atau bank umum syariah itu jumlahnya 14. BRI Syariah, kemudian Bank Syariah Mandiri dan BNI Syariah itu masih terpisah. Karena dia melakukan merger itu atau penggabungan di tahun 2020. Hari ini kan namanya BSI ya, Bank Syariah Indonesia. Itu 3 bank plat merah yang digabungkan. Begitu. Itu suatu terobosan yang positif sebetulnya ya untuk di dunia perbankan syariah. Jadi di tahun 2019 statistik OJK menyebut ada 14 bank umum syariah dengan bank-bank yang lain yang siap untuk menjadi bank umum syariah. Kemudian ada 20 unit usaha syariah dan ada 164 bank pembiayaan rakyat syariah. Nah, itu dari sisi jumlah. Nah, teman-teman mahasiswa ekonomi syariah yang bahagia, itu prolog ya, sekilas tentang bank syariah atau bank Islam. Kalau di Indonesia namanya bank syariah, syariah bank. Kalau di luar negeri termasuk di Malaysia misalnya, apalagi di Timur Tengah, itu disebutnya Islamic Bank. Islamic Bank, bank Islam gitu. Di awal-awal Bapak pernah menyebutkan bahwa perbedaan penyebutan ini lebih kepada titik kompromi ya, meeting point antara sistem yang akan kita bangun dengan kondisi sosial masyarakat kita yang plural gitu kan. Karena bukan hanya agama Islam, sehingga syariah menjadi kata kompromi lah begitu ya. Tetapi nggak jadi masalah, yang penting substansi tetap kita bangun. Substansi tetap kita bangun. Bukan menafikan atau menghilangkan identitas, tidak. Tetapi ini strategi dakwah, bagaimana substansi tetap kita jaga meskipun namanya masih lebih umum tentang bank syariah itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau bicara manajemen perbankan syariah secara umum, itu kita lihat dari fungsi perbankan itu sendiri. Kita tahu bahwa bank itu fungsinya adalah intermediasi. Intermediasi antara nasabah yang surplus dana, kurang lebih begitulah, dengan nasabah yang butuh dana. Itu saja. Sehingga bank menjadi intermediasi. Di samping bank pun punya peran-peran yang lain terkait dengan fungsi pokok tadi. Nah, Bapak akan bicara tentang 2 hal saja. Satu, bicara tentang fundraising perbankan syariah yang kita sebut dengan funding, gitu kan. Kedua, bagaimana penyaluran dalam konteks financing. Bapak lebih senang menyebut financing dibanding dengan lending. Karena lending itu
artinya meminjamkan, sehingga terjemah di dunia perbankan itu menjadi kredit, gitu kan? Jadi kredit. Kalau financing itu artinya pembiayaan. Bapak makanya lebih senang menyebut fundraising atau funding dengan financing, bukan funding dengan lending. Nah, dua sisi ini saja yang akan Bapak bicarakan. Artinya gini, ketika bicara funding atau fundraising atau penghimpunan dana, nah ada yang disebut dengan akad, ada yang disebut dengan produk. Nah, ini teman-teman perlu tahu ini. Di bank syariah itu ada kekhasan begitu. Ada yang disebut dengan akad, ada yang disebut produk. Kemudian di sisi financing atau pembiayaan, begitupun sama. Ada yang disebut dengan akad, ada yang disebut dengan produk. Artinya gini, kalau ingin menghimpun dana, akad apa yang digunakan? Gitu. Kalau ingin melakukan pembiayaan dalam pengertian distribusi dana, akad apa yang digunakan? Nah, itu yang Bapak maksud. Nah, teman-teman sekalian, kalau melihat bagaimana fundraising digunakan, kan kita tahu dalam dunia perbankan ada tabungan biasa ya, rekening koran seperti itu. Ada tabungan deposito atau tabungan berjangka. Nah, ini produk namanya. Apalagi namanya dari bank-bank yang ada itu berbeda-beda ya. Berbeda-beda. Nah, kalau bicara produk dari funding ini, kita bagi dua secara garis besar ya. Ada tabungan biasa dan tabungan berjangka. Akadnya itu berbeda. Kalau kita merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional atau Fatwa DSN MUI, nah, akad yang digunakan dalam tabungan biasa itu adalah wadiah. Konsekuensinya dia hanya akan titipan, suatu saat bisa diambil oleh si nasabah. Tetapi wadiahnya pun disebut wadiah yadul amanah. Nanti wadiah itu ada dua. Ada wadiah yadul domanah, ada wadiah yadul amanah. Maaf, Bapak koreksi. Wadiah yang digunakan adalah wadiah yadul domanah. Nah, sebelum Bapak menjelaskan ini lebih jauh, teman-teman perlu diketahui bahwa kenapa tadi Bapak bilang kalau merujuk ke Fatwa Dewan Syariah Nasional atau MUI tadi, karena di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ada pasal yang menyebutkan bahwa semua bisnis syariah yang ada di Indonesia, dari pelaksanaannya atau operasionalnya secara teknis harus merujuk kepada, nah ini nih dari aspek syariahnya, harus merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia atau DSN MUI. Nah, harus merujuk ke situ. Jadi tidak menggunakan fikih pada umumnya. Tidak menggunakan fikih pada umumnya. Bagaimana menurut mazhab A, mazhab B, pendapat A, pendapat B, tidak, tetapi merujuk kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Indonesia. Bapak kira dari sisi politik ekonomi ini menjadi penting, karena kalau tidak ada fatwa yang menyeragamkan aturan main, ini akan menjadi sulit untuk diawasi, karena nanti bisa jadi akan berargumentasi dengan dalil-dalil fikih yang tentu saja akan mengalami perbedaan pendapat. Nah, itu poinnya ya teman-teman sekalian. Sekali lagi, semua bisnis syariah yang ada di Indonesia, siapapun dia, dari sisi kesyariahannya ketika beroperasi katakannya harus mengikuti aturan main yang terdapat di Fatwa DSN MUI. Nah, dalam penghimpunan dana atau fundraising, DSN MUI dalam fatwanya menyebut ada dua akad yang digunakan. Pertama, untuk tabungan, produk tabungan biasa itu menggunakan akad wadiah. Wadiah itu secara bahasa adalah titipan. Nah, titipan ini ada dua, dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ada wadiah yadul amanah, yang kedua wadiah yadul domanah. Konsekuensinya kalau wadiah yadul amanah, kita menitipkan sesuatu kepada si A, kemudian si A telah menjaga dengan baik,
tidak melakukan prestasi atau moral hazard, terjadilah kerugian dari kita misalnya. Apakah barang titipannya hilang atau rusak dan lain sebagainya. Nah, itu tidak ada tanggung jawab untuk mengganti. Itu yang disebut dengan yadul amanah. Tetapi sekali lagi, si titipan tadi tidak boleh digunakan oleh si A tadi. Begitu. Nah, kalau kita menitipkan sesuatu dan sesuatunya itu dimintakan izin untuk digunakan, dimintakan izin oleh yang dititipi katakan ya, untuk digunakan, maka akadnya bergeser dari yadul amanah menjadi yadul domanah. Bukan hanya sekedar titipan, tetapi kalau terjadi sesuatu maka harus bertanggung jawab terhadap barang yang dititipkan tadi. Nah, teman-teman sekalian, tabungan itu menggunakan akad wadiah yadul domanah. Artinya ketika si nasabah menyimpan uang saja, gitu kan, uangnya itu digunakan oleh pihak perbankan dengan konsekuensi ketika ada kerugian dan lain sebagainya, perbankan harus menggantinya. Itu yang pertama ya teman-teman. Sekali lagi Bapak menyampaikan ini tidak terlalu mendalam, ini hanya sebatas pengenalan. Oke, biar nanti teman-teman bisa diskusi lebih panjang dan bisa lebih memahami di kesempatan-kesempatan yang lain. Yang kedua, teman-teman sekalian, ada produk yang disebut dengan tabungan berjangka atau kita sering menyebut dengan deposito ya. Ada lagunya kalau nggak salah itu deposito. Deposito baru cair kalau sudah jatuh tempo. Nah, gitu. Silakan dilakukan dulu biar semangat. Oke. Nah, teman-teman sekalian, produk ini menggunakan akad yang disebut dengan mudharabah. Akad mudharabah. Nah, di pengenalan fikih muamalah, Bapak sampaikan kan ada dua jenis akad dalam konteks bisnis itu ya. Dalam akad muawadhat atau akad yang berdampak kepada bisnis atau orientasi keuntungan. Pertama ada natural certainty contract, gitu kan, kontrak-kontrak yang secara natural dia harus pasti ya, natural certainty contracts, kontrak-kontrak yang secara alami dia harus pasti. Di dalamnya ada jual beli dan upah mengupah atau sewa menyewa. Yang kedua ada yang disebut dengan natural uncertainty contracts, kontrak-kontrak yang secara alami dia tidak boleh dipastikan, tidak boleh ditentukan. Itu yang isinya ada mudharabah, gitu kan, ada musyarakah. Nah, teman-teman sudah mempelajari itu, dilihat kembali video yang sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di pembahasan yang lalu, mudharabah itu adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pebisnis. Oke, kerjasama antara pemilik modal dengan pebisnis. Kalau pebisnis ini pedagang ya dengan pedagang. Modal dipikul atau menjadi tanggung jawab pemodal secara 100% dan kerja itu menjadi tanggung jawab si pebisnis tadi. Nah, kalau terjadi keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan, tetapi kalau ada kerugian, maka kerugian ini dari aspek modal tadi itu 100% dipikul oleh pemilik modal, tetapi dari kerja tentu saja 100% dipikul oleh pebisnis. Itu model mudharabah. Nah, kalau melihat tabungan berjangka ini, berarti dia bagaimana si nasabah dalam tanda petik memparkirkan uangnya di bank, gitu kan, dengan tempo-tempo tertentu. Misalnya 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, begitu kan. Maka tidak bisa diambil sembarangan waktu sebelum waktu yang sudah ditentukan.
Dan nah di situ ada yang disebut dengan margin keuntungan. Margin keuntungan. Karena kalau bicara investasi, kita orientasinya adalah keuntungan. Sehingga layak dan seharusnya orang yang berinvestasi itu mendapatkan keuntungan. Itu mudharabah antara si pemilik modal yakni nasabah dengan bank sebagai mudharib, istilahnya begitu. Istilah fikihnya mudharib, pengelolanya. Meskipun nanti ketika uang itu ada di bank, bank sendiri kadang menggunakan akad mudharabah kepada nasabah ketika dia melakukan pembiayaan. Nah, itu lain. Nanti kita bicarakan di posisi pembiayaan. Jadi teman-teman sekalian, sekali lagi yang disebut dengan tabungan berjangka atau deposito, akadnya adalah mudharabah. Mudharabah itu sekali lagi akad kerjasama antara pemilik modal dengan pebisnis atau pengusaha. Dalam hal ini pemilik modal adalah nasabah dan pengusaha itu adalah perbankan. Mudah-mudahan sampai di sini teman-teman bisa memahaminya. Nah, kemudian setelah fundraising atau funding, ada yang disebut dengan financing. Financing itu adalah pembiayaan. Jadi uang yang sudah ada di bank ini bagaimana digulirkan. Nah, istilahnya begitu sederhananya. Nah, instrumennya apa? Akadnya apa? Akad yang pertama adalah akad jual beli. Nah, ini akad yang pertama. Dan jual beli yang digunakan di lembaga keuangan syariah itu atau lembaga keuangan Islam itu menggunakan akad murabahah. Nah, akad murabahah. Akad murabahah itu sering disebut dengan akad yang terjadi antara pihak perbankan dengan nasabah yang membutuhkan pembiayaan, sehingga suka disebut dengan al-akad lil amir bisyira, murabahah lil amir bisyira, murabahah dengan yang memerintah untuk melakukan transaksi. Oke teman-teman, kalaupun kurang paham istilah ini, nanti boleh di googling apa yang dimaksud dengan murabahah dengan pihak yang memerintahkan untuk melakukan transaksi jual beli. Artinya gini, akad yang digunakan untuk melakukan financing atau pembiayaan, yang pertama adalah akad jual beli. Dan jual beli ini atau akad jual beli ini macam-macam. Yang pertama yang sering digunakan itu adalah akad murabahah. Murabahah itu akad yang berbeda dengan jual beli pada umumnya. Secara garis besar teman-teman sekalian, ada jual beli itu disebut jual beli amanah, atau akad yang memiliki aturan main tetapi dia terkait dengan amanah. Pertama, murabahah. Murabahah ini adalah akad jual beli tetapi ada kaitan amanah di situ. Amanahnya mana? Jadi murabahah itu jual beli dengan kewajiban si pihak penjual, satu, menyebutkan harga pokok penjualan, kedua, margin yang ingin diperoleh. Nah, ini amanahnya di sisi ini. Jadi kalau contoh gini, si A beli sepatu harganya 500.000, mau dijual ke si B, maka si A kalau menggunakan akad murabahah harus menyebutkan harga pokok penjualannya tadi. Harga ini adalah 500.000 plus ongkos itu misalnya ya, menjadi 520.000. Ini harus disebutkan amanahnya di situ. Kemudian sebutkan keinginan margin keuntungan berapa. Saya pingin misalnya 20% dari 520.000 ini, atau 100%. Jadi saya jual ini menjadi 1.040.000 umpamanya. Nah, ini yang disebut dengan murabahah. Kalau jual beli biasa yang teman-teman tahu, misalnya datang ke warung, ke toko, kita nggak nanya harganya berapa dari sananya, harga pembeliannya, itu namanya bai'ul musawamah. Nah, jadi akad yang digunakan di perbankan ketika melakukan penyaluran
itu akad favoritnya adalah murabahah. Oke, nah di samping murabahah ada bai'ul istisna namanya. Bai'ul istisna itu pesanan, jual beli pesanan, tetapi untuk pembayarannya bisa dicicil dan lain sebagainya. Ada juga akad mudharabah. Kalau tadi mudharabah antara si nasabah dengan perbankan dalam konteks nasabah sebagai sahibul mal, banknya sebagai mudharib, atau nasabah sebagai pemilik dana dan bank sebagai pengelola. Nah, kalau dalam penyaluran maka bank sebagai sahibul mal, pemilik harta atau pemilik modalnya, sedangkan nasabah sebagai mudharib, sebagai pengelola. Nah, teman-teman sekalian, ini hanya sepintas saja, hanya sepintas. Masih banyak akad-akad yang lain sebagai dasar dari lahirnya produk-produk. Misalnya nanti ada akadnya sudah hybrid kontrak, sudah tidak tunggal lagi, ada akad ijarah muntahiyah bitamlik, ada musyarakah mutanaqisah dan lain sebagainya ketika melakukan penyaluran atau pembiayaan. Bapak simpulkan untuk pertemuan hari ini, bicara mengenali perbankan syariah, kita lihat dari dua sisi. Pertama dari funding, kedua dari financing, dari penghimpunan dana dan dari penyaluran dana. Dari penghimpunan dana kita ketemu minimal dua akad. Akad wadiah yadud dhamanah untuk tabungan biasa, dan akad mudharabah untuk tabungan berjangka atau deposito. Nah, untuk financing atau pembiayaan, Bapak hanya menyebutkan dua saja dulu. Yang pertama adalah akad murabahah, yang kedua adalah akad mudharabah. Sisanya nanti kita diskusikan, dan semoga teman-teman terus menggali, mencari dan berusaha untuk memahami. Ini saja yang bisa Bapak sampaikan. Semoga yang sederhana dan kecil ini bisa bermanfaat. Sekian akhirul kalam, billahi hidayah wa taufik wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.